Pada bagian sebelumnya, Luo Feng telah menyelesaikan misi berantai tahap keempat yang mengharuskannya untuk menghukum anggota keluarga Luo yang sudah melakukan perbuatan menyimpang. Setelah berpisah dengan Dilan dan memasuki kota kekacauan, Luo Feng membuat aksi yang menggemparkan para jenius, di mana Luo Feng berhasil menyelesaikan tingkat ke-13 di Jembatan Langit. Prestasi yang sangat luar biasa. Dan inilah Swallowed Star episode ke-176, Lego. Setelah Luo Feng menyelesaikan Jembatan Langit tingkat ke-13, NPC yang sebelumnya sempat ngeremehin dia langsung kaget bukan main. Dan ketika Luo Feng keluar dari ruang virtual, dia mendapatkan sambutan yang cukup heboh dari para jenius yang tengah menonton aksinya. Sementara Luo Feng mendapatkan pencapaian yang cukup besar, di tempat lain Venerable Zhu Huo cuma bisa menahan nafas gara-gara anaknya harus dikirim ke penjara. Kaisar Monyet yang merasa sangat bangga dengan Luo Feng menyarankan kepada Long Yu, mengingat Venerable You Mu ingin menjadikan Luo Feng sebagai muridnya. Nampaknya itu tidak akan mudah, karena setelah insiden ini pasti akan ada banyak orang yang melirik Luo Feng dan berniat untuk menjadikannya sebagai murid. Kepala Divisi Keamanan Jin Yu Ho juga nampaknya cukup bangga karena utusan inspeksi yang bekerja sama dengan dirinya akan membawa Virtual Universe Company menuju masa depan yang cerah. Berbeda sama Yin Su Ho yang nampaknya nggak senang. Kabar terkait dengan pencapaian besar yang Luo Feng capai juga diterima oleh Ratu Serangga. Pada saat itu, Sang Ratu Serangga berkata untuk menyingkirkan target nomor 1 mereka di tahun-tahun terakhir itu sudah cukup menghabiskan banyak sumber daya yang ada. Tapi sekarang malah muncul lagi jenius super yang hanya terlahir sekali dalam satu era, dan itu adalah Luo Feng. Desas-desus juga mengatakan kalau Luo Feng ini memiliki potensi yang serupa dengan target nomor 1 mereka yang sudah disingkirkan bernama Cody. Maka dari itulah di sini Sang Ratu Serangga akan menyesuaikan mengubah Luo Feng menjadi target nomor 1, target prioritas yang harus disingkirkan. Namun sebelum itu Sang Ratu akan mempersiapkan kekuatan mereka terlebih dahulu dan akan beraksi setelah semuanya beres. Ketika sedang bersama Venerable You Mu, Long Yu tidak melihat Pak Tua tersebut melakukan pergerakan stat yang satset untuk membuat Luo Feng menjadi muridnya. Nampaknya beliau sudah tak menginginkan hal itu. You Mu di sini sedikit membahas terkait dengan murid sang penguasa kota kekacauan bernama Cody yang dianggap memiliki potensi untuk bisa bersanding dengan Ratu Serangga Lebah ketika dia berada di masa kejayaannya. Akan tetapi sayang sekali karena Cody harus wafat di tengah jalan. Setelah melalui waktu-waktu yang panjang, akhirnya kini mereka bisa melihat sosok dengan potensi yang serupa dengan Cody. Dan siapa lagi orangnya kalau bukan Luo Feng. Setelah menciptakan pencapaian yang besar di tempat kediaman Kaisar Monyet, Luo Feng mendapatkan 392 email dan 13 permintaan panggilan undangan yang berasal dari orang-orang kuat. Mereka berniat untuk mengundang Luo Feng untuk dijadikan sebagai murid. Hal ini membuat Kaisar Monyet merasa penasaran dengan siapakah yang akan Luo Feng pilih sebagai gurunya. Luo Feng di sini merasa heran, bukankah Kaisar Monyet merupakan gurunya? Sambil tertawa, Kaisar Monyet berkata, kalau punya beberapa guru itu akan menjadi hal yang bagus buat Luo Feng. Dan di antara semua orang-orang kuat yang sedang melirik Luo Feng, Kaisar Monyet merekomendasikan satu nama, dan itu adalah penguasa kota kekacauan. Dikatakan bahwa sang penguasa kota kekacauan merupakan entitas yang berada di puncak kekuatan yang bisa mengubah sosok immortal menjadi abu cuma dengan sekali sentil. Keberadaan beliau adalah alasan kenapa ras asing tidak berani mengganggu kota kekacauan. Luo Feng tidak menyangka salah satu dari 3 sosok puncak teratas di alam semesta tersebut telah meliriknya. Kaisar Monyet kemudian menjelaskan, meskipun si penguasa kota kekacauan belum memutuskan untuk secara resmi menerima Luo Feng sebagai muridnya, akan tetapi Kaisar Monyet sudah menerima pesan yang dikirimkan oleh pembawa pesan suruhan penguasa kota kekacauan yang berisikan kalau beliau juga berniat untuk menerima Luo Feng sebagai murid. Karena ini akan menjadi kesempatan yang teramat sangat langka, maka Luo Feng diharapkan untuk tidak menyia-nyiakannya. Tanpa banyak babi bu, Luo Feng kini sudah tiba di depan gerbang istana sang penguasa kota kekacauan. Sebelum masuk ke dalamnya, Luo Feng dihentikan oleh 4 patung penjaga raksasa yang tak membiarkannya untuk masuk begitu saja. Sebelum akhirnya muncul suara dari dalam gerbang yang berkata bahwa Luo Feng datang atas perintah penguasa kota. Dia adalah orang yang diundang dan diperbolehkan untuk masuk. Siapa sangka orang yang mengatakan itu adalah Freak. Fake sebenarnya hanyalah nama yang dia gunakan ketika menjalankan misi bersama Luo Feng. Sementara orang-orang memanggilnya dengan sebutan Pendeta Guyi. Meskipun tampilannya agak sedikit berbeda, tapi Luo Feng mengingat kalau
Fake adalah orang yang menemaninya pada misi berantai tahap ketiga. Fake berkata jika saja dia menemani Luo Feng sampai misi berantai terakhir, maka apa yang Luo Feng dapatkan akan melebihi apa yang seharusnya ia dapatkan saat itu, menunjukkan apabila Fake sangat tertarik sama Luo Feng. Dan karena sekarang sang penguasa kota kekacauan akan menerima Luo Feng sebagai muridnya, maka mereka berdua kini berada di kubu yang sama. Mulai dari sekarang Luo Feng bisa memanggil Fake sebagai kakak senior. Ya, ternyata Fake juga merupakan salah satu murid yang diangkat oleh si penguasa kota kekacauan. Fake menjelaskan jika gurunya si penguasa kota kekacauan memiliki 3 doppelganger atau 3 klon, dan yang selama ini menjaga kota kekacauan dari mara bahaya adalah salah satu klon yang dimiliki oleh sang penguasa kota, disebut sebagai klon utama pembunuh. Meskipun cuman sekedar klon, Fake berharap agar Luo Feng tetap memberikan rasa hormat kepada calon gurunya itu. Padahal cuman sekedar klon, tapi bisa mengendalikan kota kekacauan. Tentu saja si penguasa kota ini bukanlah kaleng-kaleng, apalagi kaleng kongguan isi rengginang. Ketika dipersilakan masuk ke dalam gerbang, Luo Feng bisa melihat banyak dunia di hadapannya. Dia melewati banyak galaksi sebelum akhirnya masuk ke dalam istana sang penguasa. Tepat ketika menginjakan kaki di sana, Luo Feng bisa merasakan terdapat 8 energi hukum asal tingkat rendah. Dan setelah melihat sekelilingnya, yang bisa terlihat sejauh mata memandang hanyalah dataran dari reruntuhan sisa-sisa peperangan. Pemandangan itu cukup mengerikan di mata Luo Feng, dan tentunya orang yang mendominasi medan perang ini adalah sang penguasa kota kekacauan. Dari robekan yang tercipta di berbagai galaksi, muncul 8 energi hukum asal berkumpul menjadi satu, membentuk sebuah perwujudan. Dan ya, itu adalah sang penguasa kota yang seakan dapat mengendalikan energi hukum asal tak berujung di tangannya. Sementara hukum ruang membentuk tubuhnya, hukum waktu nampak terlihat memancar dari kedua matanya. Dan ketika tubuhnya sepenuhnya terbentuk, suara yang terdengar berat dan penuh dengan karisma pun keluar dari mulutnya, memanggil nama Luo Feng. Suara yang ketika terdengar oleh telinga menembus masuk, mengguncang batin dunia Behemoth. Luo Feng merasa seakan seperti dirinya sedang melihat hukum asal itu sendiri. Sangat menakutkan dan bikin dadanya sesak. Tanpa sadar jiwa Luo Feng terguncang hanya karena kehadirannya. Pada saat itu Luo Feng langsung berinisiatif untuk sungkem di depan calon gurunya itu. Kasih hormat sedikitlah daripada disentil bisa-bisa jadi abu. Luo Feng sadar jika entitas di hadapannya ini adalah level yang baru bisa dicapai ketika seorang pejuang berada di puncak alam semesta. Sang penguasa kota berkata jika Luo Feng memiliki peluang yang sangat melimpah. Bukan cuma dia memiliki teknik rahasia yang diberikan oleh perusahaan kepadanya, tubuh Luo Feng bahkan sudah terintegrasi dengan kekuatan darah. Beliau juga bahkan bisa merasakan jejak artistik dari konsep dewa binatang yang sebelumnya sempat Luo Feng pelajarin. Luo Feng agak sedikit panik ketika calon gurunya itu sedang membaca isi di dalam dirinya. Untung saja klon klan Mosa sama tubuh Behemothnya berada di dunia batin, sehingga beliau tidak bisa melihatnya. Untuk sekarang Luo Feng juga tidak ingin core-nya sampai ditemukan, karena ada kemungkinan tubuh Behemoth serta kartu as lain miliknya akan terungkapkan. Penguasa kota yakin kalau Luo Feng mendapatkan ilmu tentang dewa binatang melalui latihan bertahun-tahun di gurun klan tanduk emas sebelumnya kan? Sepanjang hidupnya si penguasa kota telah melihat dunia yang tak terhitung jumlahnya, mengalami evolusi penciptaan alam semesta. Dia juga sudah melihat para manusia jenius yang sering bermunculan dari berbagai planet menjadi sosok pemimpin, namun tidak bisa terlepas dari nasib buruk. Setelah sekian lama mengamati potensi yang dimiliki oleh Bang Condet, memang penguasa kota berniat untuk menjadikannya sebagai murid, tapi dia harus meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Maka dari itulah penguasa kota akan memberikannya ujian, dan jika Luo Feng berhasil lolos dari ujian yang diberikan, maka Luo Feng akan langsung auto jadi murid pribadi penguasa kota. Ujian tersebut mengharuskan Luo Feng untuk bisa menguasai volume pertama dari kitab teknik Beast God 7 Kill dalam waktu 3000 tahun. Untuk bisa menguasai Beast God 7 Kill, seseorang mesti menguasai hukum ruang dan emas terlebih dahulu. Sosok jenius Lian Luo saja memerlukan waktu 3000 tahun lamanya cuman buat memahami esensi hukum ruang. Belum lagi cara penggabungannya. Fake tidak menyangka kalau sang guru bakalan ngasih tes yang sangat sulit buat Luo Feng. Ya, kalau Luo Feng sih menerimanya dan berjanji akan melakukan yang terbaik. Mulai dari sinilah Luo Feng kembali melanjutkan pelatihannya terkait dengan penggabungan hukum ruang dan emas untuk bisa menguasai volume pertama Beast God 7 Kill. Demi memenuhi keinginan Lord Chaos City, aka penguasa kota kekacauan, dia berlatih siang dan malam melewati tahun-tahun yang panjang.
tidak bermalas-malasan. Luo Feng juga menerima bimbingan dari Gui Yi alias Fake. Setelah mempelajari monumen kekacauan, akhirnya kini Luo Feng sudah mengerti pemahaman dari 108 esensi ruang. Dan kini dia mulai mempelajari 36 lapisan pendewaan yang menjadi akar fondasi yang kokoh dalam metode Beast God Seven Kill. Secara bertahap, Luo Feng mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perpaduan hukum ruang dan emas, membuatnya juga lebih mengerti tentang misteri konsep patung dewa binatang. Kata Babatah, Lian Luo saja memerlukan 3000 tahun lamanya buat memahami esensi 108 ruang, tapi Luo Feng, dia cuma butuh waktu 100 tahun saja. Sebentar lagi dia juga sudah siap untuk mempelajari Beast God Seven Kill. Babatah sangat bangga sama Luo Feng, sang pewaris terakhir bintang meteorit. Yah, daripada itu sekarang adalah waktunya bagi Luo Feng buat ikut pertarungan kualifikasi Master Domain. Pertarungan pertama Luo Feng dalam kualifikasi tersebut adalah NPC yang sebelumnya ngeremehin dia, dan Luo Feng bisa melibas seniornya itu cuma dengan satu gerakan. Luo Feng, kemenangan Luo Feng dalam pertarungan kualifikasi utama tersebut sama sekali tidak terbendung. Luo Feng ngalahin semua seniornya dan bikin dia berada di posisi pertama. NPC yang kalah sekali tebas sama Luo Feng juga sangat kesal. Padahal kalau dihitung-hitung dia sudah berlatih 30.000 tahun lamanya, tapi bisa-bisanya kalah sama Luo Feng yang cuman baru beberapa ratus tahun latihan. Nampaknya kode yang baru sudah terlahirkan. Apapun itu, bagi para jenius yang hidup di era yang sama dengan Luo Feng pasti bakalan merasa kesal. Meskipun jenius, tapi kalau dibandingin sama Luo Feng, mereka jadi kayak nggak seberapa. Sementara itu, Raja Yanju yang berada di dalam penjara taunya lagi senang-senang di dalam ruang virtual. Dia mendapatkan sedikit kelonggaran untuk bisa memasuki ruang virtual 100 tahun sekali. Mungkin gara-gara bapaknya ini. Ketika Yanju penasaran dengan keadaan Luo Feng sekarang, dia mendapatkan laporan dari bawahannya kalau Luo Feng sudah memenangkan pertarungan kualifikasi Master Domain di perusahaan virtual. Hal ini semakin menunjukkan kalau Luo Feng merupakan sosok jenius yang sangat berbakat. Bikin Yanju yang punya dendam sama Luo Feng plus benci orang-orang berbakat kini jadi tambah jengkel. Tapi ya, karena dia lagi di penjara, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Setelah berlatih di dalam kota kekacauan, Luo Feng gak nyangka kalau dia sudah di sana selama 900 tahun. Kayak sekejap mata pikirnya. Di dalam kota kekacauan 900 tahunan. Kalau di alam semesta asli, kayak galaksi Bima Sakti yang aliran ruang waktunya berbeda, kira-kira hampir 3000 tahun sudah berlalu. Selama periode ini, manusia bumi sudah menyebar di berbagai galaksi, termasuk galaksi yang jaraknya sangat jauh. Ada juga banyak imigran yang masuk ke bumi. Sementara Luo Feng yang punya pemahaman tentang konsep dewa binatang secara bertahap juga sudah menguasai beberapa teknik bagian awal dari Beast God Seven Kill. Ditambah dengan penggabungan dari pemahaman hukum ruang dan emas membuat segalanya menjadi lebih mudah. Fake yang memberikan bimbingan kepada Luo Feng setiap 10 tahun sekali, kali ini memberikan laporan kalau dia merasa ada sesuatu yang aneh pada Bang MC kita, di mana Luo Feng yang punya pemahaman tentang konsep dewa binatang memiliki perkembangan yang sangat menakutkan. Dia sama sekali tidak menemui kesulitan selama proses latihannya. Segalanya berjalan dengan sangat mulus. Bahkan Luo Feng yang sekarang sudah hampir menguasai seluruh isi dari volume pertama kitab Beast God Seven Kill. Dan pada akhirnya, ketika Luo Feng yang kalau latihan gak pakai baju terus, tiba-tiba tubuhnya ditutupin sama sisik hitam mirip armor. Berikut dengan hadirnya dewa binatang yang muncul bersamaan dari teriakannya. Itu menunjukkan kalau Luo Feng kini sudah menguasai volume pertama dari Beast God Seven Kill. Sambil mengubah ruang menjadi emas, penguasa kota meminta Luo Feng untuk menunjukkan hasil dari latihannya. Pada saat itu Luo Feng melepas armor di tubuhnya, menggantinya dengan pakaian yang mirip seperti sisik naga hitam, sebelum akhirnya melepaskan jurus cakar perobek langit yang nampak terlihat bisa merobek ruang dan meledakkan planet-planet di sekitarnya. Ngeri.
Padahal Luo Feng diberikan batas waktu 3000 tahun sama penguasa kota, tapi dia bisa menyelesaikan tesnya lebih cepat dari perkiraan. Kira-kira Luo Feng cuma butuh 800 tahunan buat menguasai volume pertama tersebut. Karena sudah berhasil melalui tes, maka Luo Feng langsung auto jadi murid penguasa kota kekacauan. Menyaksikan Luo Feng yang lagi berlutut memberikan hormat, mengingatkan sang lord kepada muridnya Cody yang sudah meninggal. Penguasa kota sendiri punya kemampuan untuk memutarbalikkan waktu dalam batas tertentu. Tapi meskipun sudah melakukan itu, dia masih tak bisa menyelamatkan Cody dari kematian gara-gara rencana para serangga yang begitu brilian. Lord pun menjelaskan jika dia memiliki 32 murid di bawah komandonya, termasuk Luo Feng, dan 25 diantaranya ialah Universe Venerable. Kedepannya Luo Feng bisa bertemu dengan Lord Guru melalui virtual di Istana Pulau Guntur. Luo Feng juga disuruh sesekali lah menemuin gurunya secara langsung ketika dia sudah keluar dari Primal Chaos City. Dan itulah ending dari serial Swallowed Star kali ini, teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai menit terakhir, dan akhir kata dari saya seperti biasa, bye.